Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Kita selusuri dikit-dikit ada filosofi apa yang mungkin berguna untuk hidup kita dari si Semar ini. Saya bilang tadi, Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya, Semar. Yes, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia Maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betara Guru. Kalau Betara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Oke, kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sidik gitu loh. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosen. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati loh, pacarmu selingkuh. Alah, tenang aja, nggak mungkin selingkuh. Aku sudah ngerti. A sampai Z dia itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan nggak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. Sudah jelas. Oke, Semar, Maya, jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi Maya. Oke, itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Bodronoyo, Ki Lurah Bodronoyo. Saya lupa, di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun ngerti karepe apa ndak aku ya ora paham. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah, tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya akan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk Betara Guru yang di kahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang sering ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah.
Tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil. Dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat. Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia, di hadapan Allah dia seorang wali. Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius, susah ditebak, makanya digelari Semar. Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Harus pakai kacamata sekarang. Jadi coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu Ria Jenaka, selalu tangan ini ke atas terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Whirling Derwishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas. Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi para wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan iya. Nah kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di matang. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kunjung, berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Terus biasanya Semar ini kalau diwayang, apalagi diwayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya, berbesmili itu kan. Oh, ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca terus ngerem. Oh, apa ya bahasa Indonesia nggak lengkap ya. Matanya ya rembes, orang Jawa yang ngerti. Jadi selalu berair. Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih.
Terus ya, dalam dialog dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis. Itu Semar. Jadi paradok. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga ya. Itu berdiri apa duduk yang tidak jelas. Jadi kalau di Purwocarita tadi, kenapa kok bawahnya besar sekali? Di seratnya Ronggo Warsito ada cerita bahwa 3 saudara ini, Togog, Betara Guru sama Semar, satu ketika rebutan siapa yang berhak ganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat makan gunung. Jadi lomba mangan gunung. Yang pertama nyoba makan itu Togog. Togog itu nekat gunung diambil ditelan. Cuma karena nggak muat terus bibirnya robek panjang itu. Makanya bibirnya terus robek. Semar yang ngerti, itu nggak bisa. Kalau ditelan berarti bibirnya robek. Akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonya terus perutnya jadi besar luar biasa. Sebelum Betara Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk itu tidak jelas. Makanya namanya Semar. Dia samar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Itu simbolisme fisiknya. Terus Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri. Karena unsur 4 itu kan api, angin. Yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi. Dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya 3. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan? Dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga, bumi ndak menjepit kamu, ndak marah-marahin kamu, ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia, sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh pendirian, ndak gampang terombang-ambing. Diinjak, disusah-susah, di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri nggak pernah pamer. Dia nggak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja, dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu ngasih kamu yang baik.
ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam, simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Apa air, api, dan angin tidak penting, penting. Tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, itu filosofi warna hitam. Makanya Semar digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder. Nah, filosofinya tinggi kalau ditanya kamu. Jadi kalau kulitmu kok hitam, loh jangan salah, hitam itu unsur yang paling tinggi. Karena dia melambangkan bumi. Nah, lumayan tau kamu dapat dalil untuk pede pas kulitmu hitam. Oke, jadi itu filosofinya warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu nggak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh ya, di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, cukurnya mesti kuncung. Jadi sini tuwipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8, kayak biasanya siji itu. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kuncungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta, bisa ngabot. Ya, tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, tidak jatuh cinta, wis. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, wong kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, wong kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas, jadi selesai. Dengan 8 daya ini kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kuncungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kuncung. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti.
Abot ya. Ndak lapar, apa meneh ndak lapar. Iya. Ndak ngantuk, sapa lagi. Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Ndak jatuh cinta sang soyo. Baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan. Jadi ndak mungkin. Ndak sedih, kamu ndak mungkin kan ndak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi nggak sedih bagus. Ndak merasa capek. Ini susah wis. Ndak menderita sakit. Ndak kepanasan, ndak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, ndak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu. Jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar, nggak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu nggak akan kalah hanya oleh lapar. Itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simpel kalau diomongkan. Cuma nek dipraktekke ndak gampang, tapi harus latihan. Ya kan? Jalan banyak, kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. Ya pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Oke, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya, tapi kita baru orang yang milih jalan. Nanti kamu pilih yang mana ya monggo. Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk. Suluk apa, kamu jalannya aja belum paham. Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan. Untuk bisa menempuh perjalanan kamu harus paham jalannya. Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat. Nanti diserbu FPI dan kawan-kawan. Oke, jadi itu 8 daya kunjung.